So, fungsi utamanya mata, sekali lagi saya ingatkan tentang bagaimana mata itu akhirnya merekam sesuatu, namun tidak pernah tereksekusi dalam bentuk apapun. Karena hanya melihat, fungsi mata kita akhirnya hanya ingin mengintip atau meneropong sesuatu. CCTV hanya bisa terjadi sebagai CCTV ketika sudah ada outputnya, ketika sudah direkam, ketika sudah ditampilkan dalam layar gitu. Karena kalau cuma CCTV saja atau cuma teropong saja tanpa ada yang mengintip teropong tersebut atau tidak ada yang melihat teropong tersebut, fungsi sebuah teropong menjadi rusak, menjadi hilang atau menjadi tidak berguna sama sekali. Ketika ada yang melakukannya atau melakukan proses perekaman di sana, melihatnya langsung lewat teropong dan segala macam, disitulah sebuah prosesi visual mencapai puncaknya, yaitu ketika sebuah kinerja bernama mata akan berkolaborasi dengan sebuah kinerja bernama memori atau otak. Memori atau perekaman. Nanti ketika tambahan lainnya misalnya seperti gimana mungkin cara atau gimana apa yang terjadi ketika kita sudah menyaksikan sesuatu dan merekamnya, lalu bagaimana caranya menyampaikan itu dalam bentuk-bentuk fisik ya. Misalnya ketika sudah direkam di otak kita, tadi saya ngeliat apel tapi kok nggak pernah ada bentuk outputnya. Akhirnya beberapa orang melakukan pola-pola eksekusi dari sebuah memori dan visual. Oke, saya akan menggambar ini dalam bentuk seperti ini. Apel bentuknya seperti ini. Dengan kemampuan otak yang dia miliki, karena kemudian nanti setelah ada mata dan memori, barulah bekerja dua hal yang utama. Satu lagi adalah namanya otak tadi, atau misalnya prosesi untuk memproses pemikiran-pemikiran kita tentang sebuah apel. Sehingga nanti ketika disampaikan, kemampuan otak saya untuk berkata agar apel itu harusnya warnanya merah, jadi saya akan menggunakan tinta merah, itu akan bergulirlah sebuah kinerja lain bernama otak tadi, prosesi untuk berpikir bahwa bagaimana ya cara mengungkapkan sebuah warna merah gitu ya. Dia akan mencari tahu, oke, komposisi warna merah itu akan saya dapatkan melalui tinta atau cat air atau segala macam. Akhirnya digambarkanlah bentuk tersebut dalam bentuk visual. Inilah kinerja kreatif yang pertama bernama visual, ketika kita ingin memberhentikan sesuatu atau ingin menyampaikan sesuatu, memaparkan sesuatu dalam bentuk visual, digunakan mata sebagai perantaranya, digunakan otak untuk berpikirnya, dan digunakan memori untuk bekerjanya sebuah proses perekaman. Sebuah kinerja yang menurut saya paling sering diungkap dalam bentuk pola kreatif kinerja, pola kinerja kreatif, melihat, menyaksikan, dan kemudian menggambarkan tersebut dalam bentuk eksekusi visual. Satu hal yang sangat berbeda ketika kita akan berbicara tentang unsur yang kedua, yaitu audio. Karena ada dua kinerja yang sangat berbeda. Yang satu bekerja untuk memberhentikan sebuah kejadian agar kejadian tersebut bisa dibawa ke tempat lain, dan yang satu lagi tugasnya untuk menjalankan sebuah kejadian agar kejadian tersebut bisa bergerak sebagai sebuah kenangan dalam bentuk paparan yang tidak bisa dihentikan. Disitulah audio bekerja sesuai fungsinya, bahwa jangan-jangan banyak yang lupa kalau ternyata gambar itu tidak ada satupun di dunia ini mesin atau kemampuan fisik apapun yang bisa menggerakkan sebuah gambar. Gambar itu akan diam. Kamera itu kesannya aja kayak membuat gambar seolah-olah bergerak, padahal tidak ada gerakan apapun di gambar tersebut. Semuanya hanya frame by frame yang berhenti, gitu. Jadi kayak belum ada satupun mesin di dunia ini yang bisa menggerakkan sebuah kejadian secara benar, gitu. Semuanya hanya manipulasi dalam bentuk bahwa perekaman sebuah gambar itu hanya memberhentikan sebuah kejadian yang begitu cepatnya sehingga harus dilakukan 60 frame per second atau 30 frame per second gitu ya, agar gambar tersebut menjadi smooth seolah-olah bergerak. Padahal setiap frame hanya terjadi sebuah gerakan statis atau
orang yang diam saja. Karena tugas visual itu nggak akan pernah mampu untuk menjalankan segala macam gerakan. Nggak ada satu keilmuan apapun di dunia ini yang bisa saat ini yang bisa mengejawantahkan tentang pola bagaimana menggerakkan sebuah kejadian visual. Berbeda dengan audio. Audio itu tugasnya adalah menjalankan sebuah kejadian, tidak memberhentikan sebuah kejadian. Karena kalau audio itu diberhentikan, kita tidak akan mendengar apa-apa melainkan bunyi pause. Karena bahkan ada bunyi yang itu pun audio sangat berjalan sangat cepat, yaitu misalnya 0,1 second.